Kenapa Black Death ini bisa membunuh ratusan juta orang pada zaman itu? Padahal dia cuman kayak bisul loh. Cuman kayak bisul dia itu. Tapi kenapa dia itu bisa bunuh banyak orang itu? Kenapa? Gitu loh. Kalian tahu gak guys, kalau misalnya ada peristiwa yang melanda dunia ini yang mengakibatkan memakan korban jiwa sebanyak 75 sampai 200 orang meninggal dunia. Kalian ada yang tahu nggak peristiwa apa itu? Peristiwa ini adalah pandemi Black Death, ya, yang menyerang benua Eropa dan benua Asia pada tahun 1346 sampai 1353 guys. Pandemi ini dikatakan pandemi pertama yang melanda dunia, khususnya di benua Eropa. Jadi Black Death ini adalah wabah pes ya, wabah pes atau penyakit menular yang disebabkan oleh basil atau bakteri batang guys, ya. Jadi pertama kali Black Death ini ditularkan melalui kutu-kutu yang berada di dalam tikus, kutu-kutu yang berada di tikus, yang akhirnya menyebar dan menularkan ke manusia guys. Tapi banyak versi yang aku baca dari wabah pers ini, banyak banget versi-versi awal permulaan wabah pers ini. Ada yang mengatakan bahwa Black Death ini diperkirakan berasal dari Asia sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu guys. Tetapi argumen ini dipatahkan oleh spekulasi peneliti yang mengatakan bahwa wabah Black Death ini sudah ada di Eropa sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi udah lama banget ya guys ya. Tapi wabah ini belum menyerang ke manusia, tapi sudah ada gitu guys. Penularan dari penyakit pandemi Black Death ini sebenarnya lambat sih. Menularnya itu lambat, tetapi penyakit ini ketika sudah menular guys, penyakit ini susah disembuhkan dan butuh penanganan ekstra untuk menyembuhkan penyakit ini guys. Ya. Jadi hal inilah yang membuat penyakit ini tuh merambat dan menularkan ke orang-orang lebih banyak lagi. Black Death ini dipercaya bisa menyebar ke daerah-daerah atau negara-negara yang berada di Eropa secara cepat karena dari kapal-kapal laut dan tikus-tikus yang bermigrasi dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Sejarawan Norwegia yang bernama Ole Jørgen Benedicte ya, mengatakan bahwa Black Death ini pertama kali muncul di Laut Kaspia, guys. Muncul di Laut Kaspia, yaitu selatan Rusia, yang sekarang dikenal dengan negara Ukraina, yang terjadi pada musim semi tahun 1346. Jadi banyak banget versi dari kemunculan wabah Black Death ini ya. Banyak banget versinya. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, mengatakan C, D, E, F, D, dan seterusnya. Ada juga nih beberapa orang yang percaya bahwa wabah ini pertama kali muncul itu karena tikus-tikus Rusia nih ya. Tikus-tikus Rusia ini main kan sama tikus-tikus Eropa. Nah, akhirnya mereka menularkan penyakit itu. Menularkan wabah Black Death ini ke tikus-tikus Eropa. Nah, nakal memang tikus Rusia itu ya. Tetapi sumber lain yang kubaca ya, dari IDN Times ya. Pertama kali awal munculnya wabah pers ini menularnya itu karena tikus-tikus yang berada di Italia. Tikus-tikus yang berada di kapal laut Italia. Yang pada saat itu kapal laut Italia ini sedang melakukan perdagangan antara Italia dengan negara London atau Inggris, Jerman, dan Norwegia. Jadi mereka sedang berdagang, ada tikus di kapal Italia ini. Akhirnya menyebarlah ke mereka, ke Jerman, Norwegia, dan Inggris. Setelah dari London atau dari Inggris, wabah ini menyebar ke Oslo. Oslo itu adalah ibu kota dari Norwegia. Lalu dari Oslo menyebarlah lagi ke Jerman dan Belanda. Maka dari itu kenapa penyebaran wabah Black Death ini sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara di benua Eropa guys. Yang akhirnya memakan korban sebanyak 75 sampai 200 juta orang pada saat itu. Ya. Angka itu lebih dari 60% populasi manusia di benua Eropa pada saat itu. Gila, banyak banget kan. Orang yang udah terkena penyakit wabah Black Death ini guys, katanya ya, orang yang udah terkena wabah penyakit Black Death ini akan mengalami pembengkakan yang berada di ketiak mereka, di paha mereka,
pokoknya di selangkangan dan lipatan-lipatan ya. Dan pembengkakan itu seperti bisul, tetapi dia besarnya itu sebesar telur dan sebesar buah apel. Kita bisa bayangkan bisul aja yang segini aja sakit, yang segini aja sakit. Apalagi itu yang sebesar buah telur yang sebesar telur dan buah apel, guys. Wah, gila sih. Dan itu bisulnya itu berwarna hitam dan berair serta bernanah. Itu dia yang buatnya parah ini, Black Death ini. Nah, jadi kenapa Black Death ini bisa bunuh ratusan juta orang? Ratusan juta orang, kenapa Black Death ini bisa membunuh ratusan juta orang? Jadi guys, menurut Real Clear Science ya, kenapa Black Death ini bisa membunuh ratusan juta orang pada zaman itu? Padahal dia cuman kayak bisul loh. Cuman kayak bisul dia itu. Tapi kenapa dia itu bisa bunuh banyak orang itu? Kenapa? Gitu loh. Nah, jadi ketika kita terkena Black Death ini guys, terkena atau tertular penyakit dari Black Death ini ya, bakteri atau virus dari Black Death ini akan menyerang molekul yang ada di dalam tubuh kita guys ya. Ketika dia menguasai molekul yang berada di dalam tubuh kita ini ya, molekul-molekul ini yang terjangkit bakteri ini nggak bisa dicegah sama sistem kekebalan tubuh kita guys ya, tidak bisa dicegah sama sistem kekebalan tubuh kita, yang akhirnya virus ini akhirnya merambat ke kelenjar getah bening yang ada di tubuh kita. Ketika dia merambat ke kelenjar getah bening, tubuh kita kan pasti merasakan, ih ada yang nggak beres nih ya kan. Nah, akhirnya ketika virus itu sampai ke kelenjar getah bening, tubuh kita ini akan mengalami kejang-kejang guys, kejang-kejang secara septik dan akhirnya bisa merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Itulah kenapa Black Death ini bisa membunuh banyak orang, ratusan bahkan jutaan orang di dunia ini. Khususnya di benua Eropa pada saat itu, tahun 1346 sampai 1353 guys. Karena mereka menyerang sistem kekebalan tubuh kita akhirnya. Itulah yang membuat Black Death ini banyak memakan korban jiwa guys. Tetapi guys, menurut sejarawan bernama Mikey Ibeji ya, virus Black Death ini, penyakit Black Death ini, pandemi Black Death ini mempunyai dua gejala dan dua jenis wabah yang itu bubonic dan pneumonik. Nah, yang pneumonik ini penyebarannya melalui udara guys, dan diyakini ketika penyebarannya melalui udara ini ya, hampir 100% orang yang menghirupnya akan mati guys ya. Jadi dipercaya ketika orang menghirup udara yang sudah terkena bakteri dan sudah terinfeksi bakteri dari Black Death ini, mereka akan meninggal dalam waktu kurang lebih 24 jam. Mengerikan banget bukan? 24 jam ketika kita hirup, kita bakalan meninggal 24 jam itu. Gila sih. Corona aja yang kayak gini aja kita harus pakai masker guys, ya kan? Pakai masker, apalagi itu udah pakai masker kehirup dikit meninggal nanti. Oh, parah kali itu emang. Kalau yang kedua ini guys, ada bubonic namanya. Bubonic ini yang penyebarannya melalui kutu tadi yang udah kita ceritakan itu. Yang kutu-kutu yang berada dalam tikus itu yang menyerang-nyerang manusia, akhirnya menularkan ke manusia. Nah, bubonic ini guys, kalau kita tertularnya melalui bubonic atau melalui kutu-kutu dalam tikus ini guys ya, gejalanya itu baru keluar atau baru terasa di dalam tubuh kita ini setelah 3-5 hari. Setelah 3-5 hari. Nah, tetapi setelah gejala itu berkembang di dalam tubuh kita ya, tidak lama lagi hidup kita guys, hanya 3-5 hari saja. Itulah bahayanya. 3-5 hari aja kalau kita udah kena itu kita mati. Kalau yang bubonic, kalau yang pneumonik tadi kita langsung mati secara 24 jam, dalam waktu 24 jam. Betapa ngerinya Black Death ini ya kan. Hanya dari virus ya. Virus itu betapa ngerinya virus itu.
Jadi sekarang ini guys, pertanyaannya, apakah Black Death ini benar-benar sudah hilang? Jawabannya tidak. Black Death ini tidak benar-benar hilang, tidak benar-benar disembuhkan, tidak benar-benar bersih, tidak guys ya. Jadi Black Death ini pada tahun 1353 itu kenapa sudah mulai berkurang? Karena pemerintah pelabuhan ya menyuruh pelaut-pelaut yang sampai di pelabuhan itu untuk dikarantina dan diisolasi guys. Jadi ketika mereka nyampe di pelabuhan itu, mereka disuruh isolasi dulu. Isolasi dulu kau ya. Nanti kau bawa Black Death. Matinya orang-orang ini nanti. Kayak gitu guys ya. Diisolasilah mereka sampai mereka benar-benar dipastikan tidak terkena wabah Black Death ini guys. Nah, dari sana mulailah berkurang penyebaran wabah Black Death ini sampai sekarang. Tetapi kalau dibilang, apakah masih ada Black Death itu? Masih, cuman tidak separah dulu guys. Ya, dan tidak sebahaya dulu. Nah, kita udah di ujung cerita ini ya, guys. Komen di bawah guys ya kalau kalian tahu versi-versi atau cerita-cerita dari Black Death ini dari versi yang berbeda guys. Ya, dan juga komen dari kalian ya, komen argumen dari kalian tentang wabah Black Death ini guys ya. Komen argumen dari kalian tentang wabah Black Death ini ya. Thank you ya guys ya bagi kalian yang udah dengerin cerita aku sampai akhir ya. Komen di bawah kalau kalian ada rekomendasi cerita-cerita apa lagi yang ingin aku ceritakan dan fenomena-fenomena apa lagi yang mau diceritakan ya kan. Tolonglah komen di bawah ini guys. Oke guys, thank you guys, see you.